Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nur Rahman dan saya bersama dua rekan saya. Nama saya Muhammad Rahadi. Nama saya Rehandra Fajar Rustam. Dan di sini saya akan merekam video untuk materi UAS Lobby dan Negosiasi. Saya di sini mengambil materi komunikasi dalam bernegosiasi. Pembukaan mungkin akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Rustam. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, mungkin bisa kita mulai dengan negosiasi. Negosiasi itu merupakan suatu pembicaraan dengan orang lain yang mempunyai tujuan atau maksud untuk mencapai suatu kesepakatan. Dan negosiasi ini menurut Phil Bogle merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh kedua belah pihak, dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Tera. Boleh, silakan. Jadi pertama di sini dalam negosiasi ada struktur. Yang pertama itu karakteristik. Nah, karakteristik itu di sini ada 3. Saya jelaskan. Yang pertama itu senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individu maupun perwakilan institusi. Yang kedua yaitu negosiasi memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi dalam negosiasi tersebut. Yang ketiga, negosiasi ini menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu yang mungkin baik atau berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Jadi selain karakteristik, di sini juga ada konflik. Nah, ini di konflik juga ada 3. Yang pertama itu pandangan kaum tradisional. Konflik adalah buruk dan karenanya harus dihindari. Yang kedua, ada pandangan kaum human relation, yaitu konflik adalah gejala biasa alias alamiah atau natural dan tidak dapat dihindari dari setiap kelompok. Yang ketiga itu kaum interaksionis. Konflik tidak saja memiliki kekuatan positif di dalam kelompok, tetapi merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh kelompok agar dapat menunjukkan kinerja yang efektif. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya terkait konflik lebih dalam. Saya akan lanjutkan mengenai konflik lebih dalam. Ya, konflik itu dibagi menjadi 2, yaitu konflik fungsional dan disfungsional. Konflik fungsional itu apa dan konflik disfungsional itu apa? Fungsional merupakan konflik yang menunjang tujuan-tujuan kelompok atau individu. Nah, kalau disfungsional ini merupakan konflik yang hambat gangguan kerja individu, kelompok atau organisasi. Bisa terjadi karena ada beberapa individu atau beberapa orang di dalam kelompok atau organisasi yang menciptakan konflik ini dengan cara munculnya perasaan kecewa, cemas, tegang, atau perasaan bermusuhan. Jadi bermusuhan atau merasa tidak nyaman dalam organisasi tersebut itu bisa menyebabkan konflik disfungsional. Dan di dalam negosiasi ini terdapat 4 kuadran. Apa sih itu kuadran? Kuadran adalah tingkatan-tingkatan dalam bernegosiasi untuk mencapai apa yang ingin kita tuju dalam bernegosiasi itu. Dalam bernegosiasi itu ada 4 kuadran. Yang pertama menang-menang, menang-kalah, kalah-menang, dan kalah-kalah. Nah, kita ulik dari yang pertama, yaitu menang-menang. Disebut gaya manajemen konflik atau kolaborasi bekerja sama. Kuadran ini tujuannya mengatasi konflik agar penyelesaiannya dua-duanya menang. Ini kuadran yang pertama. Sedangkan kuadran yang kedua, menang kalah. Ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, ini merupakan kuadran persaingan. Bisa disebut kuadran persaingan karena memenangkan konflik dari pihak lain dan pihak lainnya kalah. Nah, gaya ini tidak mengenakan bagi pihak yang terpaksa harus berada di posisi kalah. Jadi nggak memaksakan, menyetujui kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Untuk kuadran 3 yaitu kalah dan menang, disebut kuadran akomodasi, atau kita bisa memposisikan diri untuk mengakomodasi kepentingan di pihak lain. Jadi dari kita mengalah untuk menciptakan perdamaian untuk pihak lawan kita. Dan yang keempat yaitu kuadran kalah dan kalah, merupakan ini gaya menyelesaikan masalah, yaitu menghindari konflik alias mengabaikan masalah. Jadi di antara dua belah pihak tidak ada yang untung. Jadi mengalah untuk menghindari masalah.
ke antara dua belah pihak. Misalkan kita terlalu memaksakan atau sebaliknya untuk menginginkan sesuatu. Nah, di antara dua belah pihak pasti punya keinginan untuk mencapai tujuannya. Mungkin satunya meminta harga yang lebih murah dan pihak satunya lagi meminta harga yang lebih tinggi. Untuk menyampaikan kesepakatannya, mereka tidak menemukan jalan dan akhirnya mereka mengabaikan kedua-duanya. Itu merupakan kuadran yang keempat, kalah-kalah untuk menghindari dan mengabaikan masalah. Oke, selanjutnya ada prinsip negosiasi. Prinsip-prinsip negosiasi ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Musa. Oke, jadi di prinsip negosiasi ini bisa kita sebut juga dengan TORI, yang berarti T-nya itu adalah trust, yang O-nya itu adalah openness, terus yang ketiganya ada R atau responsible, dan yang terakhir I-nya itu ada interdependency. Benar. Nah, jadi di trust ini tuh percaya. Kenapa bisa ada prinsip percaya di negosiasi ini? Karena untuk menciptakan suatu hubungan kerja dengan partner kita tuh harus mempunyai rasa terpercaya untuk terlebih dahulu. Terus yang kedua ada openness atau terbuka. Kenapa kita harus saling terbuka? Karena dengan kita saling terbuka ini mungkin bisa lebih mengetahui isi pikiran dari partner kita ini supaya negosiasi ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada responsible atau saling bertanggung jawab. Dengan adanya saling bertanggung jawab ini, kita bisa mengetahui masing-masing job desk dan kita tidak bisa lalai. Terus yang terakhir ada interdependency atau yang bisa kita ketahui dengan saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Jadi di negosiasi ini kita tuh nggak bisa individualis. Kita tuh harus emang bener-bener saling mungkin bisa kita sebut kayak harus selalu kerjasama mungkin. Iya. Gitu untuk prinsip negosiasi seperti itu. Oke, selanjutnya ada langkah-langkah negosiasi yang akan dilakukan oleh partner saya, ada Tera. Boleh? Jadi langkah-langkah negosiasi itu di sini juga ada 3. Yang pertama itu persiapan. Persiapan itu bagaimana negosiasi ditentukan secara jelas tentang apa tujuan yang ingin dicapai untuk melakukan negosiasi tersebut. Yang kedua ada pembukaan. Itu kita membuka bagaimana memulai negosiasi tersebut berjalan. Mungkin dengan cara ngobrol atau approach duluan gitu. Atau mungkin kita sama-sama untuk saling ketemuan atau udah janjian. Nah, yang ketiga itu adalah proses negosiasi itu sendiri. Dalam proses ini, itu bagaimana cara kita menentukan hasil dalam bernegosiasi dengan brainstorming bersama-sama. Oke, di sini selanjutnya ada tujuan negosiasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Aditya. Saya akan menjelaskan tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi di sini itu mungkin banyak tujuan negosiasi, tapi di sini saya akan rangkum menjadi 3. Nah, yang pertama itu apa? Dari tujuan negosiasi kita mendapatkan hasil atau kesepakatan yang mengandung kesamaan persepsi dan saling pengertian atau persetujuan di antara kedua belah pihak. Yang kedua, dalam bernegosiasi tujuannya adalah mendapatkan jalan keluar dan mencapai kondisi penyelesaian dalam suatu masalah. Dan yang ketiga, kita dalam bernegosiasi itu untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan di antara dua belah pihak, win-win solution. Itu tujuannya dalam bernegosiasi. Ya, mungkin sekian dari kami untuk materi komunikasi dalam bernegosiasi. Saya Muhammad Aditya Nur Rahman. Saya Muhammad Tara Haryadi. Saya Rehandra Fajrul Rustam. Sekian, terima kasih.